Baik, sebelum kita memasuki slide-slide penjelasan mengenai hakikat dan pengertian sejarah, Ibu akan menyampaikan supaya kalian tidak bingung. Nanti yang harus kalian buka pertama kali adalah slide kedua, kemudian nanti slide ketiga dan 4, lalu kemudian 5, 6, baru nanti masuk slide yang pertama. Oke, ingat ya, slide pertama yang dibuka adalah slide yang kedua, 3, 4, 5, 6, lalu kemudian masuk ke slide yang pertama. Ya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai ruang lingkup sejarah dan hakikat sejarah. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang sejarah itu seperti apa, lalu kemudian pengertiannya. Kita lihat bahwa sejarah itu lebih mengacu kepada sebuah bentuk perkembangan atau mengacu kepada sebuah perubahan dari kehidupan manusia. Jadi yang ingin kita lihat dari mempelajari sejarah itu lebih kepada bagaimana adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kita kemudian menemukan ada beberapa unsur dari sejarah itu sendiri. Ya, yang pertama, unsur sejarah itu adalah manusia. Ya, manusia dianggap sebagai objek atau sebagai pelaku sejarah. Ya, kemudian yang kedua lagi ada unsur waktu. Nanti kita akan bahas juga di dalam slide selanjutnya tentang unsur-unsur sejarah tersebut. Ya. Kita lihat dulu di slide yang kedua ini. Di slide yang kedua ini, kita membahas tentang unsur pertama dari sejarah, yaitu manusia. Ya. Ada dua unsur di situ tentang manusia dalam sejarah. Yang pertama, manusia itu dia katakan sebagai objek sejarah. Ya, jadi ini merupakan faktor yang sangat penting sekali dalam terbentuknya sebuah sejarah. Artinya, kalau manusia itu tidak ada, maka sejarah itu tidak akan terbentuk. Itu sebabnya manusia memiliki peranan yang sangat penting sekali dalam pembentukan sejarah itu sendiri. Ya, lalu kemudian manusia juga bisa dikatakan sebagai subjek sejarah. Apa yang dimaksud dengan subjek sejarah? Subjek sejarah itu artinya bahwa manusia bisa dijadikan sebagai, atau manusia merupakan bahan atau sumber dari penelitian sejarah. Nanti kita akan bahas lagi tentang apa yang dimaksud dengan penelitian sejarah. Ya, penelitian sejarah itu artinya kita sedang meneliti sebuah peristiwa sejarah. Nah, dalam melakukan penelitian sejarah tersebut, yang dijadikan sumbernya adalah sejarah manusia itu sendiri. Ya, pelakunya yang melakukan penelitian tersebut adalah manusia itu sendiri. Itu sebabnya manusia bisa dikatakan sebagai objek sejarah, artinya pelaku atau yang menciptakan sejarah tersebut, dan juga sebagai subjek sejarah. Artinya mereka atau manusia itu sendiri yang dijadikan sumber atau bahan penelitian dan yang melakukan penelitian tersebut. Bisa dipahami ya sampai di sini. Selanjutnya kita akan memasuki slide yang ketiga. Di dalam slide yang ketiga ini dijelaskan mengenai unsur sejarah selain manusia, yaitu konsep ruang dan waktu. Ya, kita lihat di dalam penjelasan ini konsep ruang dan waktu disatukan, tetapi minggu lalu Ibu menyampaikan bahwa unsur sejarah itu ada yang ruang, lalu ada lagi waktu, ya. Itu sama aja. Oke. Kalian nanti boleh mencantumkan 3 poin. Kalau misalnya ditanyakan tentang unsur sejarah apa saja, boleh mencantumkan 3 poin, boleh juga mencantumkan 4 poin. Tetapi yang pasti penjelasannya harus betul, itu aja ya yang harus kalian mengerti. Nah, kita lihat dulu yang pertama, ruang. Konsep ruang di dalam sejarah bicara tentang tempat terjadinya peristiwa. Kamu bisa lihat di slide tersebut
ada bagan yang menunjukkan bahwa konsep ruang itu menunjukkan adanya tempat terjadinya sebuah peristiwa. Ini juga menjadi sangat penting karena konsep ruang itu akan membuat batasan. Ya, jadi untuk apa kita mempelajari ruang? Ini akan menjadi batasan bagi pembahasan sejarah. Ya, jadi misalnya kalau kita sedang membahas sebuah peristiwa sejarah, yang dibahas hanya sebatas itu, di lokalitas itu, tidak melebar kemana-mana. Ya, kalau tidak ada batasan ruang, maka sejarah itu menjadi rancu akhirnya, karena membahas hal-hal yang sangat panjang dan lebar. Ya, lalu kemudian ini juga memberikan sebuah cakupan pembahasan yang lebih singkat akhirnya dan lebih terfokus, karena yang kita bahas hanya sebatas itu. Ya, contoh misalnya sejarah Jawa Barat, yang akan kita bahas ya berarti hanya sebatas Jawa Barat saja. Ya, atau misalnya sejarah tentang Bina Bakti, ya kita akan bahas hanya sebatas Bina Bakti aja, tidak yang lainnya. Ya, jadi itu penting sekali kita menyatakan atau kita mengungkapkan tentang ruang, karena hal itu akan membuat fokus kita dalam pembelajaran sejarah lebih mengacu kepada satu lokalitas itu saja, tidak kemana-mana. Oke, nah sekarang kamu bisa lihat slide selanjutnya, yaitu slide yang keempat. Ya, slide yang keempat itu ada konsep waktu di dalam sejarah. Ya, konsep waktu yang dimaksud di sini sebetulnya bicara tentang waktu terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Bisa saja peristiwa sejarah itu terjadi, kan Ibu pernah bilang bahwa yang dimaksud dengan waktu itu tidak hanya bicara tentang masa lampau. Waktu yang dimaksudkan di sini bisa juga masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi pembahasan sejarah tentang waktu itu tidak mengacu kepada masa lampau saja, tetapi di masa sekarang, di masa yang akan datang juga. Ya, nah untuk apa sebetulnya konsep waktu dipelajari di dalam sejarah? Kita akan lihat. Kamu lihat di bagian yang keempat, ya, di slide 4. Di situ dituliskan bahwa konsep waktu di dalam sejarah itu menandai sebuah peristiwa itu bersifat unik. Apa artinya unik? Peristiwa sejarah bersifat unik artinya bahwa peristiwa tersebut terjadi hanya satu kali, ya, dan tidak akan terulang. Bu, bagaimana kalau misalnya kita menemukan ada sebuah peristiwa yang mirip, hampir sama, ya, itu bukan peristiwa yang sama, hanya ada kemiripan saja, ya. Kalaupun yang terlihat sama ada, yang terlihat sama itu pasti hanya polanya saja. Contoh, kalau ada satu peristiwa tentang krisis ekonomi di Indonesia misalnya, krisis ekonomi di Indonesia itu bisa terjadi, tetapi hanya polanya saja yang kalian bisa lihat sama. Tetapi kalau kita lihat dari sisi-sisi yang lainnya, misal, kalau kamu lihat dari sisi pelakunya, sisi penyebabnya, faktor penyebab, kemudian akibat yang ditimbulkan, itu jelas berbeda. Ya, itu sebabnya dan waktunya pun jelas berbeda. Ya, itu sebabnya peristiwa sejarah bisa dikatakan unik. Dan ini menjadi ciri peristiwa sejarah. Nanti kita akan bahas apa saja ciri dari peristiwa sejarah. Oke. Yang kedua, konsep waktu di dalam sejarah itu menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa tersebut. Ya, dengan kita mengetahui waktu yang tepat, tanggal misalnya atau jam atau tahun, kita jadi tahu kapan peristiwa tersebut. Kenapa kita perlu mengetahui tersebut? Ya, karena di dalam satu waktu peristiwa sejarah terjadi, bisa muncul mungkin peristiwa yang lainnya. Contoh, dalam satu waktu, misalnya pukul 7 pagi, kamu ada di depan komputer untuk PJJ. Tetapi mungkin di luar sana ada satu peristiwa lain yang terjadi pukul 7 itu. Jelas ya? Jadi di dalam sejarah itu waktu sangat penting juga, karena bisa jadi satu waktu memunculkan beberapa peristiwa-peristiwa.
ya. Di jalan terjadi misalnya kecelakaan, di rumah sakit ada dokter yang sedang memperjuangkan nyawa seorang pasien, ya. Di rumah bersalin misalnya ada ibu yang sedang berjuang untuk melahirkan, ya. Di satu rumah kalian sedang PJJ, ya, dan di tempat yang lain di pasar ada orang yang sedang berjuang dan lain sebagainya. Ya, itu sebabnya kita perlu menunjukkan satu waktu dengan jelas, tempat atau ruang yang jelas, sehingga peristiwa tersebut menjadi semakin jelas. Paham? Ya, di dalam sejarah semua harus jelas. Pelaku, waktu, kemudian ruang atau tempat itu semua harus jelas. Ya. Lalu kemudian yang ketiga kamu lihat di situ, sejarah menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. Mungkin kamu pernah mendengar istilah mitos, ya. Satu peristiwa yang terjadi tetapi tidak jelas kapan kurun waktunya, ya. Misalnya mitos atau ada cerita dongeng, ya, dongeng tentang Malin Kundang. Apakah bisa ada yang menyebutkan kapankah peristiwa Malin Kundang itu terjadi? Ya, itu kan hanya sebuah cerita pada akhirnya. Tetapi kalau sejarah itu dengan jelas bisa dikatakan bahwa tanggalnya, kapan, pelakunya siapa, kemudian tempatnya di mana itu jelas. Sehingga itu menandakan bahwa sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Bukan rekayasa, bukan cerita, bukan hanya sebuah dongeng saja sebelum tidur begitu, tetapi ini adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Faktanya ada. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, konsep waktu di dalam sejarah itu menandai kondisi dari suatu zaman, ya. Nah, ini juga hal yang perlu kalian ketahui, bahwa waktu menunjukkan ada kondisi suatu zaman tertentu, ya. Makanya kita kemudian mengenal ada masa-masa tertentu yang kemudian dibentuk. Nanti kita akan pelajari bahwa di dalam sejarah kita juga akan bertemu dengan konsep periodisasi, lalu ada lagi konsep kronologis, ya. Nah, itu berhubungan dengan konsep waktu. Jelas ya sampai di sini? Nanti kita lihat di slide selanjutnya, yaitu slide yang kelima.